Indonesia, sebuah negara yang masih menyimpan begitu banyak misteri dan rahasia tersembunyi, telah menjadi fokus penelitian yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk mengungkap kejayaan masa lalu dan warisan peradaban yang luar biasa. Namun, di tengah banyaknya teori yang mencoba menjelaskan asal-usul manusia dan peradaban, satu konsep menonjol dengan keyakinan yang menggetarkan, adalah Nusantao. Dipopulerkan oleh Profesor Wilhelm Solheim, Nusantao mengemuka sebagai kiblat peradaban manusia di wilayah Sundaland. Melalui bukti-bukti yang meyakinkan, kita akan menelusuri jejak-jejak Nusantao, dan mengungkap keberadaannya yang menjadi fondasi penting dalam memahami perjalanan panjang peradaban manusia. Profesor Wilhelm Solheim, seorang antropolog asal Amerika, memperkenalkan konsep Nusantao sebagai alternatif untuk istilah Nusantara. Nusantao adalah terminologi lain untuk menjelaskan wilayah Sundaland, yang mencakup Sunda Besar dan Sunda Kecil, yang dalam terminologi geografis saat ini lebih sempit daripada definisi aslinya. Solheim memperluas pemahaman kita tentang Sundaland, sebagai kiblat peradaban manusia. Sundaland, merujuk pada wilayah geografis yang meliputi Sunda Besar dan Sunda Kecil. Namun, Profesor Solheim mengajukan pemahaman yang lebih luas tentang Sundaland, sebagai wilayah yang berperan penting dalam peradaban manusia. Konsep ini mencakup lebih dari sekadar batas-batas geografis saat ini, dan menggambarkan kawasan yang memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah peradaban manusia. Pemaknaan luas konsep Sundaland atau Nusantao, dapat dilihat dari variasi peristilahan yang muncul dari wilayah dan perspektif lain. Meskipun istilah Nusantara lebih umum digunakan, istilah Nusantao yang digunakan oleh beberapa pihak, menunjukkan pengakuan terhadap luasnya wilayah ini dalam sejarah peradaban manusia. Mengapa mereka menggunakan istilah Nusantao, bukannya Nusantara lebih menarik yang mengindikasikan peran Sundaland dalam hubungan dagang dan pertukaran ilmu pengetahuan? Profesor Wilhelm Solheim mengatakan, saya bukan hendak menawarkan istilah Nusantao sebagai pengganti Nusantara, namun maksudnya adalah untuk menunjukkan fakta lain, bahwa konsep Sundaland ini memiliki believer yang luas, terbukti dengan hadirnya variasi peristilahan yang lahir dari wilayah dan perspektif lain. Contohnya, cerita oleh Hising tentang negeri Cina yang membeli berbagai keperluan dari wilayah kita, termasuk mempelajari ilmu pengetahuan, menyebut Nusantao sebagai the land of gold. Pemahaman konsep Nusantao oleh Profesor Solheim menggambarkan, bahwa Sundaland, dengan segala kekayaan hayati, pertanian, dan peternakan yang dimilikinya, memiliki peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini dalam hubungan dagang, dan peradaban global pada masa lampau. Teori lama yang diajarkan kepada kita di sekolah, adalah bahwa bangsa kita, dan beberapa bangsa lainnya pada zaman dulu, awalnya menyebar dari Cina Selatan ke Taiwan, lalu menyebar ke Asia Tenggara, Pasifik, dan sebagainya. Teori ini didasarkan, utamanya pada pengamatan arkeologis dan teori gradasi linguistik. Namun, penemuan terbaru yang berdasarkan metode yang lebih meyakinkan, termasuk pengamatan yang menyertakan penelitian DNA, menyatakan pendapat yang sebaliknya. Penyebaran bangsa-bangsa di dunia, justru berawal dari Asia Tenggara, khususnya dari wilayah Sundaland. Bahkan Profesor Oppenheimer juga berkesimpulan yang sama, bahwa peradaban Hindu sekarang, dan peradaban awal bangsa-bangsa Barat, juga berasal dari Sundaland. Benar sekali, mereka adalah warga asli Sundaland, yang merantau di benua lain. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa Sundaland adalah asal mula lahirnya akar bahasa Sumeria, Sanskrit, dan Austrix. Bahasa Sumeria, diakui oleh pengetahuan Barat sebagai tetua dari peradaban Mesir kuno, sedangkan peradaban Yunani dan Romawi kuno, diturunkan dari peradaban Mesir kuno. Dengan demikian, secara ilmiah dapat disimpulkan, bahwa peradaban Barat juga diturunkan dari Sundaland. Keragaman hayati, pertanian, peternakan, bahkan segala kisah mitologi yang ada di seluruh dunia, memiliki kaitan dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat cerita dan komparasi yang serupa dengan kisah-kisah mitologi tersebut. Bahkan, Popol Vuh, yang merupakan kitab suci bangsa Maya dalam salah satu ayatnya disebutkan, bahwa bangsa Maya zaman dahulu, secara militer didominasi oleh suatu bangsa pendatang seketurunan, yang datang dari suatu wilayah di timur, tempat matahari terbit. Teori ini, belakangan semakin diperkuat oleh penelitian Profesor Santos dan penelitian lain yang diselenggarakan oleh para peneliti Jepang, bahkan disiarkan oleh TV NHK. Profesor Solheim menunjukkan bahwa ada indikasi jaringan maritim, yang berasal dari 30.000 sebelum Masehi, dengan menggambarkan pergerakan artefak seperti yang ditemukan di Filipina, Vietnam Utara, pesisir Cina Selatan, Taiwan, Korea, dan Jepang.
Beberapa artefak yang digambarkan terkait dengan penanaman padi, termasuk dolmen meja dan batu penjuru, kapak berundak dan pediform, dan tembikar biasa. Beberapa ahli bahasa percaya, inilah mengapa ada kata-kata Jepang tertentu yang diciptakan di Asia Tenggara. Misalnya, spesies beras javanica ada di Jepang, tetapi berasal dari Sarawak. Profesor Solheim juga menganggap bahwa beberapa tembikar dari Melanesia dan Mikronesia berasal dari Jepang. Pada tahun 2002, Solheim menyebut kelompok-kelompok ini sebagai bagian dari jaringan perdagangan dan komunikasi maritim Nusantao, yang dicirikan oleh kemunculan mereka dari daratan pulau dan pesisir Asia Tenggara. Dalam hipotesis yang dikembangkan oleh Wilhelm Solheim, Nusantao Maritime Trading and Communication Network adalah jaringan perdagangan dan komunikasi yang pertama kali muncul di kawasan Asia Pasifik pada masa Neolitikum, atau kira-kira dimulai sekitar 5000 sebelum Masehi. Semua penelitian ini menunjukkan bahwa Nusantao, sebagai konsep yang menghubungkan Sundaland dengan peradaban manusia, memiliki bukti-bukti yang kuat dan mendalam. Dukungan dari teori Profesor Santos dan penelitian lainnya semakin memperkuat pandangan bahwa Sundaland, atau Nusantao, merupakan kiblat peradaban manusia, yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan peradaban di berbagai wilayah. Peradaban manusia tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh Nusantao. Sundaland, dengan kekayaan hayati dan ekosistemnya yang unik, memberikan kontribusi signifikan terhadap peradaban manusia. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah ini, memungkinkan manusia untuk mengembangkan pertanian dan peternakan. Tanaman seperti padi, sagu, dan rempah-rempah tumbuh subur di sini, memberikan dasar bagi perkembangan pertanian dan kehidupan masyarakat agraris. Sementara itu, hewan-hewan liar seperti babi, kerbau, dan ayam, menjadi sumber pangan dan bahan material penting bagi manusia. Salah satu bukti kuat peran Nusantao dalam peradaban manusia, adalah adanya kesamaan dalam kisah mitologi yang ditemukan di berbagai belahan dunia, dengan cerita dan figur yang identik. Mitos-mitos ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, seperti penciptaan dunia, kehidupan dewa-dewi, dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah manusia, seperti misalnya banjir bandang yang menenggelamkan seluruh bumi. Di Indonesia, terdapat cerita-cerita yang komparatif dengan mitos-mitos tersebut, yang menunjukkan keterkaitan Nusantao dengan peradaban manusia secara global. Dengan demikian, Nusantao tidak hanya menjadi konsep alternatif bagi Nusantara, tetapi juga mewakili kiblat peradaban manusia. Pusat Nusantao terletak di Ahwedipa, yang merupakan wilayah Jawa dalam konteks geografis sekarang. Dari pusat ini, jalur penyebaran utama Nusantao membentang melalui beberapa wilayah penting. Pertama, melalui Suvarnadipa, yang dikenal sebagai Pulau Emas, menuju ke Kedah dan Suvarnabumi. Dari sana, jalur penyebaran berlanjut ke India. Dari India, jalur penyebaran Nusantao membagi menjadi dua cabang utama. Cabang pertama mengarah ke arah barat, yang kemudian menjadi bangsa-bangsa kulit putih yang kita kenal sekarang. Cabang ini mencakup pergerakan manusia menuju ke Eropa dan wilayah sekitarnya. Cabang kedua jalur penyebaran Nusantao, mengarah ke arah Madagaskar dan Afrika, menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di benua tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ekuator yang terletak di timur, kemungkinan besar merupakan asal mula peradaban yang lebih maju. Dengan adanya hubungan perdagangan, komunikasi, dan migrasi melalui jalur ini, peradaban Nusantao memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan peradaban manusia di berbagai wilayah. Dalam uraiannya, menurut posisi mereka dalam waktu dan geografi, Nusantao adalah manusia perahu. Jalur penyebaran Nusantao ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia, atau Nusantara, memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dalam perjalanannya, Nusantao telah membawa warisan budaya, pengetahuan, dan teknologi yang mempengaruhi peradaban manusia di seluruh dunia. Keterlibatan Indonesia dalam proses peradaban ini, memperkuat posisinya sebagai kiblat peradaban manusia, yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan sejarah umat manusia. Kesimpulannya, Nusantao bukan hanya sebatas konsep geografis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas perjalanan peradaban manusia. Bukti-bukti yang ditemukan melalui penelitian dan penemuan baru, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam penyebaran manusia dan peradaban. Wilayah Sundaland, dengan semua kekayaan hayati dan budaya yang ada di dalamnya, merupakan sumber asal mula dari banyak aspek peradaban dunia. Dengan memahami dan mengapresiasi konsep Nusantao, kita dapat menghargai warisan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh Indonesia dan wilayah sekitarnya. Bukti-bukti yang ada mendukung gagasan bahwa Indonesia adalah kiblat peradaban manusia, yang menggambarkan betapa pentingnya peran negara ini dalam perkembangan peradaban dunia.